Alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Tujuannya adalah membuat masyarakat tahu, karena ini hak publik ya, right to know. Publik itu supaya mereka mengetahui bahwa ada ijazah yang dipakai oleh seorang pejabat publik ya, sesuai dengan pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan bentuknya seperti apa. Nah, itulah makanya gunanya kita mengejar, dan ini baru 2 Mbak yang kita dapatkan dari 8. Oh, baru 2 dari KPU DKI. Ya. Satu Ya, lagi KPU dari mana, DKI Pak? 1 sama KPU Pusat itu baru 1. KPU Pusat harusnya ada 2. Oh, oke. Dan sejauh ini yang dan dibandingkan seperti apa, Pak? Kalau dari 2 institusi itu, Pak? Kalau dari 2 itu ijazahnya sih similar ya, atau mirip gitu. Teman kan pengesahannya kan beda-beda. Nah, pengesahan ini kan lembar legislasinya itu kan nanti juga kita tes, kita uji juga. Apakah pada tahun yang bersangkutan itu si legislatornya si legalisatornya, orang yang mengesahkan itu sudah menjabat atau belum. Itu kan kita cek juga. Jadi ini semua jelas ada gunanya, sangat berguna untuk memberikan hak kepada masyarakat supaya mereka tahu ijazah dari seorang pejabat publik. Dan ini dibandingkan juga dengan yang waktu itu pernah diajukan ke Polda, Pak, yang fotokopian yang kita pernah ngobrol itu, makanya, Pak. Betul, makanya Mbak, saya bisa pastikan ijazah yang dikumpulkan oleh Jokowi ini 99,9% palsu. Okay. Karena ijazah itu sudah ada pada kita teliti pada saat kami membuat buku itu. Ijazah yang dikumpulkan di semua tempat titik ini sementara adalah ijazah yang memang berbeda dengan ijazah-ijazah milik teman-teman yang lain. Kan saya sering katakan tuh ada 3 ijazah pembanding. Yeah. Nomor 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih. Itu semua sama kalau yang 3 itu. 3 itu identik plus. Sama, logonya, tulisannya sama. Nah, punyanya Joko Widodo 1120 ini beda. Logonya meleset, A-nya agak geser, Z-nya terlalu turun gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang kemudian saya sebut waktu A-nya mencotot. Salah satu yang kemudian mendorong ini semua adalah salah seorang pakar kebijakan publik ya. Jadi itu namanya Pak Dr. Bonatua Silalahi. Ya, jadi kami awalnya itu kan ketika kami bertiga, saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu melakukan penelitian dan buat buku. Nah, Pak Dr. Bonatua itu menyampaikan saran ya kepada kami gitu. Itu bagusnya dicek juga Mas, ijazah-ijazah yang jadikan syarat untuk ke KPU. Pendaftaran di KPU. Karena beliau itu adalah pakar kebijakan publik, maka kita bisa memastikan hak publik untuk bisa mengerti. Karena kan gini, selama ini kan Jokowi itu tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, ya kan? Nah, padahal kita punya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Nah, itu sudah kita gunakan itu. Tapi kan dia tetap ngeyel ya, Jokowi tetap ngeyel, pokoknya nanti akan ada di pengadilan. Nah, tapi kan kita tahu bahwa salinan daripada ijazah itu kan sempat dipakai oleh Jokowi dengan legalisasi di beberapa tempat. Ketika dia mencalonkan sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan juga sebagai presiden. Nah, jadi atas saran dari beliau dan kemudian beliau yang mengerjain ya Pak Bonatua itu yang kemudian kami memutuskan untuk bersurat ke 8 Pak. Nah, jadi tiannya satu ini ya, 8 instansi yang setidaknya kita perkirakan menyimpan itu untuk kita bandingkan semuanya. Gitu. Nah, mulai dari KPU di Solo, kemudian KPU di DKI Jakarta yang kemarin, kemudian KPU Pusat. Ya, KPU di Solo itu ada 2 berkasnya, berkas tahun 2005 dan 2010. Ketika dia maju wali kota kan 2 kali. KPU di DKI yang kemarin itu berkas tahun 2012. Kemudian KPU Pusat itu berkas tahun 2014 dan 2019.